Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Perkenalkan, saya Rahel Afrila sebagai manajer. Perkenalkan, saya Esratur Pamaria sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Dilan Mutia Karimina sebagai karyawan 1. Perkenalkan, saya Cynthia Safitri sebagai kameramen. Perkenalkan, saya Hardianti Nabila Tridaralita sebagai karyawan 2. perkenalkan saya Noprian Jabar Ramadan sebagai karyawan baru. Kamu kenapa kok kelihatannya bingung? Masih kesulitan menggunakan sistem laporan yang baru. Kemarin cuma dijelasin dan sebentar, jadi masih keren. Aku juga sangat bingungnya sih. Kemarin informasinya dikit banget, jadi aku bingung mau kerjain tugasnya tapi salah. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa ada kendala? Kami belum memahami sistem laporan yang baru karena belum melakukan pelatihan. Betul Bu, kami ingin belajar tapi kami tidak tahu harus mulai dari mana. Baik, terima kasih sudah menyampaikan masalahnya. Komunikasi seperti ini sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan mengetahui kebutuhan karyawannya. Saya akan membicarakan dulu kepada HRD. Baik Bu. Permisi Bu Rahel, saya ingin menyampaikan informasi. Silakan duduk. Bu Rahel, beberapa karyawan menyampaikan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem baru perusahaan. Apakah mereka sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat? Sudah Bu, mereka berharap ada pelatihan dan pendampingan tambahan. Baik, pengembangan karyawan tidak hanya dari pelatihan saja, tetapi juga komunikasi yang terbuka. Jika kebutuhan mereka tidak didengar, maka proses pengembangan juga tidak berjalan optimal. Saya setuju. Kita perlu mengadakan sesi diskusi serta pelatihan tambahan segera. Baik, minggu ini kita adakan sesi pelatihan dan sesi tanya jawab. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan membahas sistem baru perusahaan dan akan mendengarkan masukan-masukan dari rekan-rekan. Saya sebagai karyawan baru, saya merasa pelatihan ini sangat membantu untuk memahami pekerjaan saya. Bagus sekali. Komunikasi yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mengetahui pengembangan karyawan, sehingga pengembangan kompetensi karyawan dapat dilakukan dengan tepat. Saya senang ada kesempatan berdiskusi. Sekarang saya lebih memahami cara menggunakan sistem baru perusahaan. Dan saya juga merasa lebih percaya diri karena bisa bertanya secara langsung. Inilah pentingnya komunikasi dua arah. Atasan tidak hanya memberi instruksi, tapi juga mendengarkan langsung kebutuhan karyawannya. Benar, komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri karyawan, memotivasi karyawan, dan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Ternyata komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang baik di tempat kerja. Ketika perusahaan mendengarkan karyawan, proses belajar menjadi lebih mudah. Dan karyawan pun akan menjadi lebih semangat untuk berkembang. Karena itu, komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan pengembangan karyawan. Mari kita membangun komunikasi yang terbuka agar perusahaan dan karyawan dapat berkembang bersama. Baik semuanya, saya rasa rapat hari ini cukup. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.